Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Aku pergi ke rumah putriku untuk meminjam uang. Namun oleh menantuku aku diberi sekantong ubi. Sampai di rumah dan membuka kantong ubi, aku menangis. Aku dan suamiku sama-sama petani, dan kami menghidupi anak-anak kami dengan bertani dan melakukan pekerjaan sampingan. Anak perempuanku adalah yang tertua. Dia sangat patuh dan bijaksana, dan tidak pernah membiarkan kami mengkhawatirkannya. Bahkan dalam pernikahan, setelah lulus dari universitas, anak perempuanku bertemu dengan menantu laki-lakinya melalui pengenalan seorang rekan, dan keduanya menikah tak lama setelah berpacaran. Menantuku juga berasal dari desa, tetapi dia sangat termotivasi dan dia juga bekerja keras untuk membeli rumah di kota. Selain itu, dia sangat memperhatikan putriku. Pada dasarnya, aku dan suamiku sangat puas dengannya dan merasa tidak ada yang salah. Satu-satunya hal yang sedikit menggangguku adalah sifat dari besanku, ibu menantuku. Dia suka mengolok-olok keluarga kami yang lusuh secara terbuka, menimbang bahwa putri kami tidak akan tinggal dengan mertuanya setelah menikah. Kami tidak peduli padanya. Setelah putriku menikah, pernikahan putra bungsuku menjadi prioritas utama bagi kami. Dibandingkan dengan anak perempuan, anak laki-laki memberi kita banyak tekanan saat menikah karena harus menyediakan rumah dan uang mahar pada pihak perempuan. Putraku telah menjalin hubungan beberapa kali, tetapi setiap kali itu berakhir tanpa hasil. Kami tidak tahu apakah masalahnya ada pada dia atau pada gadis itu. Kami benar-benar patah hati agar dia segera menikah. Akhirnya tahun ini putraku akhirnya memutuskan untuk menikah. Namun masalahnya adalah menantu perempuan mengatakan bahwa putraku harus membeli rumah di kota sebelum menikah. Kalau tidak, dia akan putus dengan putraku. Dengan kondisi keluarga kami hanya bisa mendapatkan paling banyak 100.000 yuan yang masih jauh dengan uang muka. Setelah memikirkannya berulang-ulang, aku memutuskan untuk pergi ke rumah putriku untuk meminjam uang. Bagaimanapun, kami tidak pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Karena aku sedang terburu-buru, aku tidak memberitahu putriku ketika pergi ke sana. Ketika aku sampai di rumah putriku tidak ada di rumah karena sedang dalam perjalanan bisnis. Yang lebih tak terduga lagi adalah besanku ada di sana, mengatakan bahwa dia ada di sini untuk tinggal selama beberapa hari. Melihat kunjunganku yang tiba-tiba, menantu laki-lakiku menyambut aku dengan hangat dan terus bertanya apakah aku sedang ada kesulitan. Aku ingin berbicara tentang meminjam uang, tetapi aku terlalu malu untuk berbicara ketika melihat besanku ada di sampingku. Melihat hari semakin larut, aku memberanikan diri untuk mengatakan dengan terus terang pada menantu laki-lakiku sebelum aku pergi. Mendengar bahwa aku ingin meminjam uang, ekspresi besanku langsung berubah. Dan dia dengan cepat mengatakan bahwa keluarganya masih kekurangan uang dan mengejekku. Menantu laki-lakiku tidak mengatakan apa-apa dan masuk ke dalam. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan sekantong ubi jalar dan berkata kepadaku, "Bu, saya minta maaf. Akhir-akhir ini saya banyak pengeluaran dan saya hanya bisa berbicara tentang uang nanti saja. Ubi jalar ini dibawa oleh ibu dari kampung. Ibu bisa membawanya pulang untuk dimakan." Aku tidak ingat bagaimana aku keluar dari rumah menantuku. Yang aku ingat adalah bahwa aku sangat malu sehingga aku ingin mencari lubang untuk merangkak.
Setelah sampai di rumah, aku melemparkan ubi jalar ke tanah dan masuk ke kamar. Setelah beberapa saat, suamiku datang mengatakan bahwa aku ceroboh dengan menaruh uang di tanah. Sampai saat itu aku tidak tahu bahwa menantuku memasukkan 130.000 yuan tunai dan sebuah surat ke dalam kantong ubi itu. Dalam surat itu menantu laki-lakiku mengatakan bahwa ibunya ada di sana dan tidak nyaman untuk meminjamkan uang kepadaku dan meminta maaf kepada aku. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya memiliki uang tunai 130.000. Jadi dia memberikannya kepada saya terlebih dahulu. Dan jika masih kurang, tunggu putrinya kembali. Setelah membaca surat itu, aku dan suamiku tersipu dan menangis karena kami memiliki menantu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.